Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami muliakan para asatid, yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah dan seluruh jamaah yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah kita semuanya Allah pertemukan di rumah Allah sekaligus di rumah kita semua. Ini semoga kita nantinya Allah kumpulkan di surganya Allah yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah jamin ketentraman hidup, Allah jamin kebahagiaan, kemudian Allah jamin, Allah mudahkan melintasi siratal mustaqim. Jamaah yang kami muliakan, sholawat serta salam semoga terus berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua pengikut-pengikut beliau. Ini alhamdulillah saya senang sekali bisa silaturahim dengan ahli jamaah semuanya di sini. Semoga nanti yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami sendiri dan panjenengan semua. Jamaah yang kami muliakan, insya Allah hari ini kami akan membahas tentang bahagia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah sepasang suami istri, Allah uji, Allah coba dengan anak yang rewel selama 4 tahun. Anak ini selama 4 tahun dari mulai lahir sampai usia 4 tahun itu selalu menangis setiap malam 1-2 jam. Kemudian alhamdulillahnya beliau berdua ini muslim yang agamis. Jadi muslim yang dekat dengan ustadz, muslim yang senantiasa butuh bimbingan agama. Akhirnya beliau berdua bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz, bagaimana kami kok diuji seperti ini? Jamaah yang kami muliakan, kebutuhan kita akan petunjuk Allah itu melebihi kebutuhan kita akan udara. Kebutuhan kita akan bimbingan Allah itu melebihi kebutuhan kita akan selainnya. Maka kita setiap sholat, Masya Allah panjenengan patut bersyukur, diimami oleh ustadz yang suaranya merdu, bacaannya luar biasa bagus. Ini ngapunten ustadz, ini busyroh, jadi busyroh yang Allah berikan. Jadi kita setiap sholat sehari 7 kali itu minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami tetap berada di atas jalan yang lurus.
Itu kita minta bimbingan Allah itu sehari minimal 17 kali. Kalau jenengan tambah sholat sunnah berapa kali? Belum pas duduk di antara dua sujud. Ada wahdini, ya Allah bimbinglah kami. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullukum dhallun, kalian semua itu sesat, bingung, tak tahu jalan, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, aku bimbing. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastahduni, maka mintalah bimbinganku, mintalah petunjukku, mintalah hidayahku, ahdikum, pasti kalian akan aku beri petunjuk. Sama seperti pasangan suami istri tadi, itu beliau untungnya kok dekat ustadz, insya Allah nggak dekat masjid. Akhirnya beliau bertanya, ustadz bagaimana kami kok diuji Allah, anak nangis terus, kami tidak enak sama tetangga. Akhirnya alhamdulillah jawaban dari ustadz itu menguatkan. Bukan hanya menguatkan, membahagiakan. Ustadznya bilang, bapak, ibu, panjenengan Allah titipi anak. Kalau panjenengan susah, kalau panjenengan rekoso, ini bahasa orang Gresik, kalau panjenengan susah gara-gara titipan Allah ini, maka nanti kebahagiaan yang panjenengan dapatkan minimal setara, biasanya selalu lebih. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik balasan yang sama dan tambahannya. 4 tahun nangis terus anak setiap malam, tidak enak sama tetangga, tapi terus bersabar. Setelah mendapatkan jawaban dari ustadz, tambah kuat, tambah sabar, bahkan bisa lebih optimis, bahagia menanti balasan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bercerita, ketika usia 7 tahun, putrinya yang membuat hidup beliau susah, repot, sulit, terkosok itu, beliau ngaji di hadapan anaknya 7 kali. Itu anaknya sudah hafal. Jadi beliau ngaji di hadapan anaknya 7 kali, anaknya sudah hafal. Kira-kira kita ngaji di depan anak berapa kali? Ini PR kita semua. Insya Allah panjenengan lebih lah, insya Allah nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngaji di hadapan anaknya 7 kali, anaknya hafal. Sampai anaknya pialanya sudah 70 lebih. Ini piala dunia, busyra, kabar gembira yang Allah segerakan. Tapi kalau ikhlas, bersabar, kemudian punya harapan kepada Allah, insya Allah nanti yang menanti di akhirat jauh lebih baik. Jamaah yang kami muliakan, kita harus bahagia kalau kita susah gara-gara menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bahagia gara-gara kita capek memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh pengurus masjid ini, membuat gerakan sholat berjamaah, dan panjenengan semua jamaahnya semua alhamdulillah
Ini semoga nanti yang belum ikut berjamaah Allah mudahkan untuk sholat berjamaah. Jamaah yang kami muliakan, ada satu cerita yang membuat saya ya menangis, ya sedih, ya miris nggih. Saya alhamdulillah Allah amanai ngajar agama di ITS. Ini sampingan nggih. Cuma apa yang saya lakukan yang utama itu ada di masjid. Jadi alhamdulillah masjid kami tahun 2018 itu membuka kelas membaca Al-Quran untuk orang dewasa. Sebelum pandemi yang ikut sekitar 200. Ada murid itu ketika masuk nih, kami taruh di level 2 tahun 2018. Ini satu kelas sama mertua saya. Dulu kami di Geria Quran di Noyo sampai Surabaya sana, terus sampai berdakwah di Timur Leste juga. Akhirnya kami kok ngajari orang luar terus, masa enggak ngajari tetangga sendiri? Bismillah duduk di masjid rumah, ada ibu-ibu itu sudah ngaji lama, saya taruh di level 2. Level 2 itu bana. Alhamdulillah berkenan. Sekarang beliau sudah hafal 7 juz lebih. Usianya 59 tahun sekarang. Saya minta juga untuk ngajar di masjid tempat kami itu. Jadi ya berat awalnya kok diturunkan bana. Alhamdulillah berkenan. Kemudian kami juga alhamdulillah dengan dukungan dari pengurus masjid membuat yang namanya pesantren subuh. Jadi pesantren subuh ini sebagai usaha dari kami yang ada di sana untuk tidak melepas anak-anak kita dari masjid jamaah yang kami muliakan. Di sini semoga tidak. Di Surabaya itu kalau anak sudah SMP itu tidak ngaji lagi. SMA tidak ngaji lagi. Jadi SD ngaji, SMP los, SMA los. Akhirnya solusinya ya pesantren subuh. Kurikulum pesantren dipindah di masjid. Agar tadi itu tidak terjadi kekosongan agama di kalangan anak usia SMP dan SMA. Ngapunten, saya punya teman dosen perguruan tinggi negeri di daerah Sumatera. Kebetulan di daerah Sumatera kuliah sudah tatap muka. Beberapa hari lalu beliau bertanya kepada mahasiswa, jumlahnya 60, yang tadi pagi sholat subuh, mohon maaf, yang tadi pagi tidak sholat subuh angkat tangan. 60 peserta, 60 mahasiswa yang angkat tangan tidak sholat subuh itu 2/3. Jemaah yang kami muliakan, yang angkat tangan tidak sholat subuh 2/3. Yang kami ajarkan di kampus itu materinya apa? Membangun paradigma Qur'ani, cara berpikir Qur'ani. Bagaimana membangun manusia yang sempurna, bagaimana membumikan Islam di Indonesia, apa kontribusi Islam untuk peradaban dunia. Tapi membumikan Islam di dalam diri mereka sendiri saja belum.
Akhirnya teman saya tadi itu mengatakan kepada para mahasiswa, ayo ke masjid sholat dulu. Yang belum, sholat apa Pak? Sholat duha atau Pak? Sholat subuh. Sholat subuh jam 8:30, jamaah yang kami muliakan. Ini semoga yang panjenengan lakukan di sini ini menjadi cahaya, mubarakan wahudan li BP Wetan dan Gresik, berkah dan menjadi cahaya, menjadi inspirasi untuk BP Wetan dan Gresik. Dan semoga banyak masjid-masjid yang mengadakan gerakan seperti yang ada di sini, jemaah yang kami muliakan. Jadi kita butuh berjuang. Kita butuh bahagia ketika berjuang. Jemaah yang kami muliakan, di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132. Kalau salah mohon dikoreksi Ustaz Asatidzah yang ada di sini. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlimu untuk sholat, wastabir, dan sabarlah 'alaiha, melaksanakan sholat. Jamaah yang kami muliakan, para ulama tafsir menafsirkan ahlaka ini, keluargamu ini, itu bukan hanya keluarga sendiri. Wahai Nabi, perintahkanlah keluargamu, maksudnya itu perintahkanlah keluargamu, perintahkanlah pengikutmu, perintahkanlah kaummu untuk melaksanakan sholat. Dan insya Allah panjenengan sudah menjalankan ini lewat program gerakan sholat berjamaah. Jadi kita orang beriman itu diperintahkan bukan hanya mengajak keluarga kita, tapi untuk mengajak kaum kita, masyarakat kita untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah melaksanakan sholat. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu lebih kuat daripada apa yang kita bicarakan. Jadi menasihati dengan tindakan, dengan perbuatan lebih berdampak daripada menasihati dengan omongan. Jamaah yang kami muliakan, setelah ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Di dalam tafsir yang ditulis oleh Ar-Razi, beliau mengatakan setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad setiap sholatul ghadah, setiap subuh itu berdiri di depan pintu putrinya sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, membangunkan, walaupun tidak membangunkan, tapi di depan pintunya beliau mengatakan as-shalah, as-shalah. Jadi membangunkan. Kalau mungkin sekarang membangunkan gitu. Atau kalau tidak membangunkan, mungkin sudah bangun, mengajak keluarganya tadi untuk sholat asyhur selama berbulan-bulan. Saya cek di kitab tafsir yang lain, di kitab tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi, beliau mengatakan Nabi membangunkan atau mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib, berdiri di depan pintu, kemudian mengatakan as-shalah, as-shalah 8 bulan. Ini panjenengan misalnya punya menantu sesoleh Ali bin Abi Thalib,
masih perlu diingatkan. Kalau kita punya menantu, punya anak belum sesoleh Ali bin Abi Thalib, kira-kira bagaimana? Berapa bulan kira-kira? Harusnya kita lebih bersabar membangunkan, mengajak, mengingatkan terus-menerus. Dan itu nanti yang akan memberi manfaat kepada kita. Dunia akhirat, jamaah yang kami muliakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau Abu Bakar terkenal sholat malamnya sebelum tidur. Kalau Umar bin Khattab tengah malam ya, kemudian sampai subuh, ketika mau subuh beliau membangunkan keluarganya. Fa'in abau, ketika keluarganya itu tidak mau, Abba menolak, maka rasyal ma ala wajhihim, beliau mencipratkan air di wajah keluarga mereka, wajah keluarga Umar bin Khattab. Ini perjuangan beliau menjaga anaknya, menjaga keluarganya dari api neraka. Jemaah yang kami muliakan. Kemudian ada satu riwayat seorang ibu yang mulia, ibu yang luar biasa, ibu dari seorang ulama, Ahmad bin Hambal. Kebetulan beliau sendiri karena suaminya sudah wafat. Ketika mendekati waktu subuh, beliau menggendong anaknya yang masih kecil ke masjid sholat berjamaah. Beliau menggendong anaknya yang masih kecil ke masjid sholat berjamaah. Ini apa namanya? Walaupun memang sholat berjamaah itu kalau bagi perempuan nih, kalau di hadis kan lebih baik di rumah. Cuma saya pribadi mengajak ibu-ibu di daerah saya itu untuk ke masjid. Maksudnya begini, kalau ada perempuan belum bisa ngaji, terus di rumah, terus bagaimana sholatnya? Dan rata-rata yang belum bisa ngaji, ngapunten, rata-rata di tempat kami itu, kalau kami tes, itu masuk level 2. Level 2 itu ya bana qalu taqasamu kama dakhalu. Terus saya tanya ibu-ibu itu, ibu-ibu kalau panjenengan di rumah sholatnya khusyuk atau tidak khusyuk? Kalau bisa khusyuk silakan di rumah. Kalau sholatnya nunggu sinetron sponsor, ini di sini nggak ada yang salah. Kalau sholatnya nunggu sinetron sponsor, ke masjid. Jadi ini kan hadis Nabi nggih. Cuma harus kita hubungkan dengan realita yang ada di masyarakat. Kalau misalnya Nabi subuhnya agak panjang misalnya nggih. Kalau masyarakatnya belum siap, tidak boleh. Karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Nanti orang tidak mau jamaah lagi kalau makmumnya belum siap. Maka di kami juga sama, di masjid kami itu. Dulu itu subuh itu ya paling adduha alam nasyrah, idza zul wal adiyat. Akhirnya setelah ngaji, mayoritas ngaji, imam-imamnya juga ngaji. Akhirnya sekarang ya bisa satu rakaat pertama itu bisa tabarok, rakaat kedua surat yang lain. Itu tidak boleh kalau makmumnya belum siap. Ada satu sunnah
kok berbenturan. Ini bukan berbenturan maksudnya. Ketika dihubungkan dengan sunnah yang lain kok nanti ketika dilakukan malah menjadi fitnah, maka tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Seperti Mu'adz bin Jabal ketika sholat Isya bersama Nabi bacanya panjang. Kemudian pulang ke kaumnya, menjadi imam di kaumnya, membaca seperti apa yang dibaca Nabi. Makmumnya protes. Akhirnya sahabat Mu'adz ditegur sama Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau orang yang menimbulkan fitnah di masyarakatmu, menjauhkan mereka dari masjid, membuat mereka tidak mau ke masjid gara-gara sholat yang lama. Ini untuk bisa misalnya sholat lama memang harus dibangun, dipersiapkan terlebih dahulu agar bisa mencapai istilahnya sunnah yang ideal. Sama ibu-ibu tadi, kalau sholatnya di rumah terburu-buru, kalau sholatnya di rumah tidak khusyuk, kalau sholatnya di rumah itu misalnya membuat anak juga tidak ke masjid, maka lebih baik bapak ke masjid, anak ke masjid, ibu ke masjid, kunci rumah. Itu kalau memang situasinya seperti itu. Kalau memang situasinya seperti itu, sebaiknya ke masjid. Ya, tadi itu. Dan banyak orang ketika sholat di rumah itu begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca apa itu? Di sholat paling 1,5 menit, 2 menit. Itu kalau di rumah. Saya survei di sana nih. Saya survei seperti itu. Kalau di rumah bagaimana? Tiba-tiba selesai gitu. Jadi makanya tadi itu alhamdulillah saya senang dengan apa yang dilakukan di sini. Ada gerakan, ada penggerak-penggerak untuk mengundang masyarakat ke masjid. Ini termasuk bagian tadi wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahlah, ajaklah keluargamu, anak-anakmu, masyarakatmu, kaummu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah menjalankan sholat. Dulu di gang tempat mertua kami itu yang sholat jamaah ke masjid hanya beliau. Jalan. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Karena kebaikan itu bercahaya. Kebaikan itu adalah cahaya, apalagi dilakukan dengan istiqomah. Wastabir 'alaiha, itu ada ulama tafsir yang mengartikan wastabir itu bersabar tapi sudah bisa menikmati. Jadi bersabar tapi sudah bisa menikmati. Jadi bersabar karena memang yang namanya sholat ya pasti berat, tapi sudah bisa menikmati. Yang namanya bangun subuh ya berat, tapi sudah bisa menikmati. Jemaah yang kami muliakan, di dalam banyak hadis diterangkan, banyak sahabat itu memilih ketika ke masjid itu berjalan, karena semakin banyak langkah, semakin berjuang, semakin capek, nilainya di sisi Allah semakin besar. Maka kita harus bahagia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bahagia mengajak anak, membangunkan menantu. 8 bulan Rasulullah kita. Ini semoga kita bisa lebih lah, harusnya enggak sesoleh Ali bin Abi Thalib, mungkin anak-anak kita ini. Ini ngapunten, ada yang masih usia mahasiswa? Ada yang usia mahasiswa? Tidak ada, saya kasih buku.
Ustadz kan ustadz ya, ustadz ya harus lah ustadznya itu. SMA, SMA, SMP, kelas berapa Dik? Kelas 9. Ada lagi yang SMP? SMA. Yes, SMA dan SMP nanti saya kasih hadiah, saya kasih buku. Ya, semoga menjadi pelecut, menjadi penyemangat. Nanti temannya diajak semua. Ya. Promosi, temannya diajak jadi leader di teman-teman sampean, leader ke masjid. Jadi leader, jadi anak SD nanti ada leadernya, SMP ada leadernya, SMA ada leadernya yang menggerakkan teman-temannya untuk sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang kami muliakan, saya bacakan hadis an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu an qol kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki yang aku tidak tahu, ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia dari masjid. Jadi laki-laki ini rumahnya jauh sekali dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Tetapi dia tidak pernah kehilangan sholat berjamaah. Fakultu lahu, maka kata Ubay bin Ka'ab, aku berkata kepadanya, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Seandainya saja, atau tidakkah sebaiknya kamu membeli himar yang engkau tunggangi ketika gelap malam, subuh kan masih gelap nggih, atau ketika Ramadan. Romdo itu artinya panas. Jadi rumahmu jauh, kalau subuh ya gelap, kalau isya ya gelap. Tidakkah sebaiknya engkau naik himar? Atau sekarang mungkin naik sepeda gitu nggih. Kemudian beliau menjawab, qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak terlalu senang kalau rumahku ada di dekat masjid. Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin perjalananku yang jauh ini Allah catat sebagai amal ibadah, dan pulangku kembali ke rumah Allah catat sebagai amal ibadah. Jadi beliau memilih berjalan kaki. Tapi ini ada catatannya nggih. Jangan sampai terus jenengan setelah ini berjalan kaki terus nyampe sini ngos-ngosan. Nah itu ya jangan. Jangan sampai terus berjalan terus nyampe masjid ngos-ngosan, keringatannya full terus tidak khusyuk. Kalau kondisinya begitu ya lebih baik naik kendaraan. Jadi harus bisa memposisikan. Kalau berjalan ya berangkatnya jauh sebelum adzan mungkin. Kalau rumahnya jauh seperti sahabat Nabi ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan untukmu apa yang kamu inginkan, kebaikan-kebaikan yang kamu inginkan. Jadi Rasulullah memuji sahabatnya yang bahagia karena semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin perjuangannya semakin berat. Kemudian di dalam hadis yang lain ada diriwayatkan dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu an. Kanat diyaruna naiyah. Rumah kami itu naiyah, jauh dari masjid. Fa aradna an nabi'a buyutana
maka kami ingin menjual rumah kami yang jauh dari masjid itu. Kami ingin membeli rumah yang dekat dengan masjid. Kemudian fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencegah kami melakukan itu. Rasul mencegah kami melakukan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, innalakum bikulli khotwatin darajah. Sesungguhnya bagi kalian setiap langkah derajat, naik pangkat. Setiap langkah itu naik pangkat. Kalau yang jamaah ke masjid hanya orang yang dekat masjid, kan syiarnya kurang. Kalau ada orang yang agak jauh terus kelihatan ke masjid, orang-orang lihat sekitarnya, oh, ke masjid, ikut Jamaah yang kami muliakan, ngapunten. Saya pernah diceritai sama seorang pengurus masjid, punya tetangganya bilang begini, saya itu sebenarnya pengen ke masjid, tapi kok enggak ada yang ngajak ya. Saya waktu itu berpikir, kok ada ya manusia seperti itu gitu. Maksudnya ke masjid aja kok pakai diajak. Ternyata ya ada orang yang memang malu, belum berani atau enggak tahu, belum Allah buka hatinya, sampai nunggu orang yang ngajak gitu. Ya alhamdulillah mungkin nunggu gerakan sholat berjamaah ke masjid. Jadi Masya Allah ketika ini panjenengan syiarkan, insya Allah bisa menjadi jariyah, bisa menjadi pahala yang luar biasa. Yang panjenengan yang berjalan ke masjid diniati juga berdakwah. Istilahnya tidak usah malu ke masjid gitu. Mau berjalan ke masjid, mau rekoso ke masjid, mau capek ke masjid. Di tempat kami juga ada orang-orang itu ketika mau ngaji itu ditanya anaknya, mau kemana bu? Sana. Bilang aja mau ngaji gitu. Walaupun ngajinya abatatha jahakho dada roza sasha sodo, tidak masalah. Jadi kami itu banyak murid di masjid itu abatasa itu. Oh seru ngajar beliau-beliau itu. Seru sekali. Masya Allah, ada yang sudah hafal sampai Al-Asr, ada yang mau hafal juz amma. Jadi saya bilang ke beliau, kalau di rumah, kalau ngaji, yang keras pak, sungkan Ustaz. Nanti dibilang sama tetangga, wala seikrok toh. Saya bilang ke panjenengan, orang berbuat baik itu tidak boleh malu. Kebaikan itu cahaya. Jenengan kalau ngaji di rumah, terus abatatha jahakho daza roza sasha sobo. Wah itu nilainya di sisi Allah luar biasa itu. Makanya dalam hadis dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar ngaji, pintar membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat yang berbakti, yang mulia-mulia itu. Walladzi yatata'ta, dan yang tata-tata, yang apa namanya? Yang terbata-bata, yang berat. Wa huwa alaihi syaqun, yang rekoso, ada masyakko, ada capek, ada usaha. Lahu ajrani, mereka mendapatkan 2 pahala. Ini kata para ulama di dalam syarah hadis mereka mengatakan al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu dibalas 10. Jadi orang yang ngaji terus ya tak itu dapat 20.
Kalau yang mahir bil Quran ya dapatnya lebih. Lebih, tidak terhingga. Karena yang mahir bil Quran itu kira-kira sudah mengulang berapa kali. Kan seperti itu. Jadi capeknya sudah berlalu kan seperti itu. Capeknya sudah berlalu, sudah. Misalnya yang mahir itu sudah ngulang ayat ini 1000 kali. Yang ya tak tadi terbata-bata itu mungkin baru mengulang 3, 4, 5 kali. Jadi kalau kita capek belajar ngaji, capek mendidik anak, capek mengingatkan anak, mengajak keluarga untuk sholat, mengajak keluarga untuk kebaikan, kita harus bahagia. Jadi lelah kita itu harus membuat kita bahagia. Lelah kita itu harus kita syukuri, jamaah yang kami muliakan. Kami setelah mendengar cerita tadi itu semakin semangat, mohon maaf, membersihkan buang hajatnya anak kami yang kecil-kecil itu. Jadi ini nanti bernilai ini, capek ini. Kan capek ada usaha. Bangun pagi misalnya sebelum subuh dan lain sebagainya. Kami sempatkan cuci piring dan lain sebagainya. Untuk meringankan beban istri. Ngapunten karena anak kami kecil-kecil, 8 tahun, terus 7 tahun kurang, terus 4 tahun lebih, terus 2 tahun setengah. Jadi ya memang harus mau capek. Itu titipan Allah. Kalau capek merawat titipan Allah, nanti jaminan dari Allah luar biasa. Maka panjenengan misalnya yang Allah beri ujian anak, apalah anak kecil atau anak yang masih susah diajar, alhamdulillah. Misalnya jenengan ngajari ngaji anak, kok diulang berkali-kali tidak bisa, alhamdulillah. Itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hasilnya bagus, busyra, kabar gembira. Kalau hasilnya belum bagus, sabar. Ada murid itu kami dikte, qalu taqasamu, itu berkali-kali belum nyambung. Ya didikte terus saja tidak apa-apa. Yang bernilai di sisi Allah itu capek kita, lelah kita, usaha kita, semuanya jamaah yang kami. Jadi bukan hasil. Kadang kita terpaku pada hasil. Oh, tidak berhasil. Kami alhamdulillah setiap habis maghrib juga nemani anak-anak ngaji belajar di rumah. Dulu hampir subuh sampai jam 9 malam mengajar terus, ninggalkan keluarga terus. Akhirnya kami merasa zalim, kami merasa berdosa, terlalu ngurusi umat, terlalu ngurusi masjid. Akhirnya sekarang habis maghrib mesti bersama anak-anak di rumah. Anak yang pertama alhamdulillah setiap habis maghrib itu ngaji 8 atau 7 halaman Al-Quran. Itu kami yang megang anak yang pertama, nemeni. Ya walaupun capek tidak apa-apa. Walaupun capek tidak apa-apa. Seperti ibunda dari almarhum Sayyid Qutb. Itu beliau punya ibu yang setiap hari itu mengajak anaknya ini menyimak ngaji di radio. Menyimak ngaji di radio. Jadi di radio disimak setiap hari. Kebetulan beliau kan orang Mesir. Orang Mesir itu ngajinya bagus-bagus. Kayak Mahmud Khalil Al-Husari, itu luar biasa itu. Rujukan pondok pesantren di seluruh dunia. Kalau jenengan belajar ngaji, yang didengarkan Mahmud Khalil Al-Husari. Atau ada Syekh Siddiq Al-Minshawi. Nah, itu beliau setiap hari ngajak anaknya mendengarkan ngaji yang indah, yang merdu.
Di dalam hadis dikatakan malam yataghanna bil Quran falaisa minna. Yang tidak menyenandungkan Al-Quran tidak termasuk golongan kami. Tapi hadis ini jangan dimaknai bukan umat Islam berarti, ya bukan seperti itu. Jadi itu dorongan supaya kita ngaji itu berusaha melakukan. Itu beliau akhirnya punya cita-cita menjadi orang yang ahli Al-Quran. Cuma alhamdulillahnya beliau tidak Allah beri suara yang merdu. Akhirnya beliau menulis, mohon maaf ibu, aku tidak bisa mengaji dengan baik, tapi semoga aku bisa menulis tafsir dengan baik. Jadi tafsir, beliau menulis kitab tadabbur Al-Quran terbaik, kata ahli bahasa Arab Profesor Fuad, dosen UIN Malang. Itu tadabbur terbaik itu tadabbur yang ada di kitab Fidhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Itu karena tadi itu ibunya setiap hari ngajak beliau mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berarti penting karena ibunya setiap hari mengajak itu. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, perintahkanlah anakmu, keluargamu sholat dan tunjukkan sholat kita di hadapan mereka. Kalau sholat fardu di masjid kita ajak kalau bisa dan tidak merepotkan misalnya. Tapi kalau misalnya anak kecil itu misalnya di rumah, kita bisa sholat sunnah di rumah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Berikanlah dia jatah sholat sunnah. Berikanlah dia jatah sholat sunnah. Jadi kita perlihatkan kepada anak kita usaha, kita capek-capek melakukan ibadah di rumah. Nah, itu semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, harapan kita kepada Allah kita perkuat. Jadi dikatakan setiap langkah itu menaikkan pangkat. Dan yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman itu harapannya kepada Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini ketika habis berperang Allah menghibur kaum muslimin. Kalau kalian terluka, kalau kalian sakit, mereka juga terluka, mereka juga sakit. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ibu curhat, Ustaz, anak saya tidak bisa ngaji, anak saya belum sholat berjamaah, susah diajak sholat. Jangan ingatkan terus setiap hari, ingatkan terus setiap hari, usaha terus, berjuang terus. Siapa tahu nanti yang menuntun panjenengan mengucapkan la ilaha illallah itu anak panjenengan yang itu. Allah buka sebelum panjenengan wafat. Allah beri bimbingan sebelum panjenengan wafat. Itu bisa terjadi jamaah yang kami muliakan. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Harus kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan pasti berdampak, pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, harapan kita kepada Allah itu kita gambarkan dengan ada seorang seorang kuli yang biasa menurunkan pasir dari truk. Kemudian dia punya bos. Bosnya ini tidak pernah bohong. Pak, saya lagi baik. Hari ini sampai turunkan pasir satu truk ini sendiri.
nanti saya kasih 1 miliar. Kira-kira ketika menurunkan truk itu, beliau susah, sedih, capek, atau bagaimana kira-kira? Senang. Tidak ada beban sama sekali karena yakin apa yang dijanjikan bosnya itu pasti diberikan. Lah kita di dalam setiap perjuangan kita, ibadah kita, mungkin kita lelah bekerja, mungkin kita lelah mengurus anak, mungkin kita lelah mengurus orang tua kita yang sudah tua. Nggih. Mungkin kita lelah ngurus anak kita. Harapan kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Allah pasti tidak mengecewakan hambanya. Sebagaimana Nabi Zakaria tidak pernah merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di awal surat Maryam. Dikatakan di awal surat Maryam, saya kok lupa, ini mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa selama aku berdoa kepadamu. Sebagaimana tadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalian semua itu sesat, kalian semua itu bingung, butuh bimbinganku, butuh petunjukku. Mintalah bimbingan, pasti aku beri bimbingan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi itu kita harus kuat berjuang menjalankan amanah yang Allah berikan, mengurus anak. Kalau bisa ini kita di rumah itu harus menjadi orang yang paling banyak berkorban. Di rumah harus menjadi orang yang paling banyak berkorban. Misalnya yang ibu-ibu pagi-pagi sudah membuatkan ayahnya, anak-anak apa gitu minuman hangat atau pertama. Tapi bapak-bapaknya juga harus ngambil inisiatif. Tak pilih dhisik misalnya. Jadi sama-sama punya keinginan untuk berkorban. Sama-sama punya keinginan untuk memuliakan. Sama-sama punya keinginan untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Kalau yang laki-laki meniru Rasulullah Muhammad SAW, kalau beliau di rumah, kata ibunda kita Aisyah, huwa fi mihnati ahli. Nabi itu selalu membantu pekerjaan rumah kalau di rumah. Kalau istri juga seperti itu, ya menyiapkan sebelum diminta. Ini kita meniru Rasulullah Muhammad SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis, cerita-cerita para ulama yang menunjukkan bahwa memang apa yang kita lakukan itu, kalau kita semakin capek, pahala balasan Allah akan semakin banyak. Maka bahagialah orang-orang yang capek berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama membuat kaidah, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar capek, kadar lelah. Maka dikatakan sedekah yang paling utama itu apa? Juhdul mukil. Sedekahnya orang yang punya sedikit. Punya sedikit tapi bersedekah. Karena berat. Terus lagi, sedekah yang paling utama lagi apa? As-sadaqah ila rahim al-kasyih. Bersedekah kepada kerabat yang jahat. Bersedekah kepada kerabat yang jahat. Kalau kerabat yang biasa berbuat baik kepada kita, kita balas standar. Tapi kalau kepada kerabat yang tidak pernah baik gitu,
Kepada kerabat yang kadang-kadang lokni, menghina, itu sedekah terbaik. Sebagaimana mungkin panjenengan sudah tahu cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu, punya kerabat namanya Mistah. Mistah ini memfitnah ibunda kita Aisyah berzina. Memfitnah ibunda kita Aisyah ini selingkuh. Padahal sebelumnya itu setiap bulan Abu Bakar selalu memberi nafkah. Ini seperti mertua dulu punya ponaan, itu setiap bulan ngasih paman bibinya itu, kasih, karena kerja di Freeport. Jadi Abu Bakar ini setiap bulan ngasih kerabatnya yang tidak mampu, namanya Mistah tadi itu. Tapi Mistah ini memfitnah ibunda Aisyah, memfitnah putri tercinta Abu Bakar. Abu Bakar marah dihentikan nafkahnya itu. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz. Jadi ditegur. Janganlah orang yang Allah beri karunia, orang yang Allah beri kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menafkahi kerabatnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Ini maksudnya Abu Bakar, tidakkah kau suka Allah mengampuni dosamu? Kalau Allah suka engkau mengampuni dosamu, maafkan kerabatmu itu. Akhirnya apa? Nafkahnya kepada Mistah ini Abu Bakar double, jemaah yang kami muliakan. Kalau biasanya 1 juta, nafkahnya jadi 2 juta. Kalau misalnya setiap bulan ngasih kerabatnya 500.000, sekarang jadi 1 juta. Itu sedekah yang paling utama, itu sedekah yang berat. Ketika kita tidak punya atau kita berbuat baik kepada kerabat kita yang jahat. Tujuan kita Allah, bukan yang lain. Sama yang kami muliakan ngapunten terakhir. Rasulullah itu punya sifat halim. Dan beliau sering dipanggil sama orang Badui itu di jarak. Bukan ya Rasulullah, bukan. Ya Muhammad. Orang Badui kan orang yang nomaden, pindah-pindah. Dan pernah sekali orang Badui itu menarik selendangnya Rasulullah. Kebetulan pinggirnya itu keras. Ditarik sampai merah ininya Rasulullah itu. Kemudian orang Badui tadi mengatakan, Muhammad, bagikanlah aku rezeki yang Allah titipkan kepadamu. Rasul kan megang uang umat, megang megang semua yang dikumpulkan itu. Kemudian Rasulullah hanya berbalik sambil tersenyum. Saya tanya panjenengan, Rasulullah pemimpin umat, kalau sekarang mungkin pemimpin negara, diperlakukan seperti itu, tapi Rasulullah itu tidak membalas, malah tersenyum. Sahabat itu sudah marah semua. Rasulullah tersenyum sampai kelihatan giginya, kemudian menyuruh sahabat memberi apa yang diminta oleh Badui tadi itu. Itu berat sekali, tapi Rasulullah lakukan karena beliau punya sifat halim. Halim itu tidak terburu-buru menghukumi, tidak terburu-buru membalas kesalahan orang lain. Jadi Rasulullah itu menjadi cahaya. Orang Badui ini kan jarang bergaul dengan manusia, tidak tahu tata krama, tidak tahu akhlak yang baik. Kalau beliau dihajar sama Rasulullah ketika itu, kira-kira ada potensi tidak beliau jadi baik? Tidak ada. Tapi ketika Rasulullah memilih menjadi cahaya dengan tersenyum sambil, ya sahabatku ambilkan apa yang dia minta, itu dia akan berpikir, kok ada ya manusia sebaik itu. Itu dia berpikir seperti itu. Kalau kita punya kerabat yang jahat atau tetangga yang jahat, silakan dibaiki. Baiki itu pahalanya besar sekali. Berbahagialah panjenengan, berbahagialah. Sedekah yang baik kepada kerabat yang kasyih, kerabat yang jahat. Nggih, terima kasih. Saya mohon maaf, ini sampai sini dulu nggih. Tidak ada tanya jawab.
Nggih, tidak ada tanya jawab. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberkahi panjenengan semua. Semoga Allah memberkahi BP Wetan lewat Masjid Al-Hikmah, memberkahi Masjid Al-Hikmah, memberkahi panjenengan semua, memudahkan kita semua untuk menjadi ahli sholat berjamaah, anak-anak kita menjadi ahli sholat berjamaah, masyarakat kita menjadi ahli sholat berjamaah, menjadi ahli masjid semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.